Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Geandra. Nah, kali ini aku akan kasih tahu Bunda, atau aku akan menginfokan kepada bunda-bunda semua, kalau banyak pertanyaan ya mengenai UGC tentang warna. Nah, warna air rebusan, kan warna air rebusan itu ada yang banyak yang bertanya ya Bunda ya. Yang pertama, kenapa sih air rebusannya itu tidak hijau gitu ya? Dan pertanyaan yang kedua itu, apakah air rebusan yang tidak hijau itu manfaatnya akan sama begitu ya? Dan yang ketiga itu gimana sih tentang UGC, air rebusan UGC yang warnanya berubah gitu ya Bunda ya? Nah, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen ya, agar channelnya Geandra semakin berkembang. Oke Bunda, menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sering Bunda sekalian tanyakan kepada saya, khususnya di YouTube channel saya ini. Banyak sekali yang bertanya, apakah air rebusan itu kenapa sih tidak warnanya hijau, warnanya ada yang bening gitu kan. Nah, jawaban untuk masalah ini itu adalah pH air ya Bunda. Jadi tergantung pH air di daerah kita masing-masing. Nah, apabila Bunda ingin warnanya hijau itu pH airnya harus tinggi ya Bunda. Jadi pertama merebus itu langsung warnanya hijau. Seperti kita contohnya ya Bunda ya, kita sumur biasa dengan sumur bor itu hasilnya akan beda sekali. Biasanya kalau cuman pakai sumur biasa atau sumur galian biasa gitu kan, itu tuh airnya itu kadang tidak hijau atau tidak sehijau dengan air sumur pump atau air sumur bor begitu ya. Saya sendiri memakai air sumur bor, jadinya warnanya hijau. Dari awal merebus sudah hijau, jadinya untuk air terakhir itu warnanya sangat hijau. Kemudian saya juga membandingkan dengan air mineral. Contohnya saja merek air mineral yang dijual di swalayan, itu saya menggunakan Le Mineral. Itu airnya memang hijau. Pertama merebus itu airnya hijau, tapi tidak sehijau air sumur bor. Jadi menurut saya air sumur bor itu lebih menghijaukan rebusan UGC daripada air Le Mineral atau air mineral kemasan gitu ya Bunda. Dan kalau kita sebenarnya ya merebusnya itu untuk tips menghijaukan lebih hijau gitu ya Bunda ya, tidak bening. Itu tipsnya kalau menurut saya merebus dengan air sumur biasa, air sumur galian. Itu saya merebusnya itu kalau sudah mendidih, jangan langsung dimatikan kompornya, tetapi ditunggu beberapa saat baru dimatikan kompornya begitu ya Bunda ya. Mungkin setengah menit bisa dimatikan. Jadi tips merebus yang kedua itu harus ditutup Bunda ya. Jadi kita merebus itu wadahnya itu harus ditutup. Jadi kita mengurangi penguapan gitu ya Bunda. Dan nanti ini di video ini ada perbandingan gitu kan, dari pertama merebus. Kalau seumpamanya Bunda merebus jam 6 itu harus sudah jam 6 pagi Bunda merebus, jam 6 sore itu harus udah habis ya Bunda. Jadi air rebusan pertama itu, air rebusan UGC pertama itu memang tidak sehijau air rebusan ketika sudah sore atau jam 6 gitu ya, jam 6 sore. Jadi pertama airnya merebus itu warnanya itu agak terang gitu kan, nggak hijau atau hijau tapi gimana ya, bening gitu ya Bunda ya. Tapi nanti kalau sudah melewati selanjutnya gitu kan, siang
itu pasti warnanya itu akan berubah menjadi kehijauan. Nah, gitu seterusnya. Yang terakhir, air di gelas terakhir itu pasti warnanya lebih hijau dari air yang pertama kita minum, gitu ya Bunda ya. Nah, selanjutnya menanggapi pertanyaan Bunda yang kedua nih, yang sering sekali ditanyakan, apakah air rebusan yang bening itu atau tidak hijau atau tidak sehijau punya tetangga gitu ya Bunda ya. Itu manfaatnya apakah sama gitu kan? Itu jawabannya adalah manfaatnya itu sama Bunda ya. Jadi tidak ada bedanya ketika air rebusan itu warnanya hijau, sangat hijau, hijau pekat, itu tidak ada bedanya. Kalau Bunda merebusnya dengan cara yang benar, itu manfaatnya akan sama ya Bunda ya. Walaupun warnanya tidak sehijau punya orang lain gitu ya. Dan menanggapi yang ketiga nih, pertanyaan yang ketiga ini sering sekali, gimana sih bedanya kalau warna apa sih yang dikonsumsi itu yang rebusannya itu yang bagus gitu kan. Nah, kalau warnanya berubah warna, seumpamanya kalau berubah warna yang pertama tadi itu agak hijau, terus kemudian hijau pekat, itu wajib masih bisa dikonsumsi kalau warnanya itu tidak keruh dan tidak bau ya Bunda ya. Kalau warnanya sudah keruh, itu buang aja. Jadi itu termasuknya udah basi gitu ya Bunda, kalau kita menyimpulkannya itu udah basi. Jadinya kalau airnya udah keruh, udah kental gitu kan, keruh lah Bunda, kan beda ya sama warnanya yang bening, yang nggak bening sih, yang warnanya cerah gitu kan beda sih dengan warnanya yang keruh. Nah, itu jangan dikonsumsi karena itu bisa jadi perebusannya salah atau lewat dari 12 jam perebusan ya Bunda ya. Jadi tips yang selanjutnya itu kalau untuk merebus itu kita jangan lebih dari 12 jam baru dikonsumsi gitu kan. Kalau bisa sebelum dari 12 jam kita tuh sudah dikonsumsi 3 kali itu gitu ya Bunda ya. Nah, jadi pertanyaan ini sering banget kan ditanyakan sama Bunda, terus ditanyain. Nah, ini jawaban saya. Semoga Bunda puas dengan jawaban saya, dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.